Tayangkan, di balik kemegahan pegunungan Andes, ada sosok lelaki ramah yang mengelus rambut seorang gadis kecil, lalu menuntunnya masuk kabut. Dan ia tak pernah kembali. Ia mengaku sudah menidurkan 300 anak perempuan, tapi percayakah kau, hukum hanya menahannya 16 tahun. Dan suatu pagi gerbang penjara itu dibuka lebar-lebar. Hari ini statusnya hilang. Tak ada yang tahu di mana dia bersembunyi, atau apakah ia masih berburu di balik bukit berawan. Malam ini, kita membongkar kisah Pedro Lopez, sang monster of the Andes, dengan detail yang begitu kelam hingga kau akan mempertanyakan, apakah keadilan betul-betul ada? Jangan kemana-mana, karena setiap menit yang terlewat bisa jadi adalah jarak antara keselamatan dan tangan seorang predator yang menyamar sebagai pahlawan. Dan ketika kisah ini usai, bersiaplah, karena monster lain sudah menunggu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal Vociner. Semoga kamu semua dalam keadaan sehat, damai, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Sebelum itu, klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah misterius lainnya. Selamat datang di Vociner. Simak kisahnya sampai selesai, karena di balik suara ada rahasia. Gunungan Andes menoreh cakrawala Amerika Selatan sejauh ribuan kilometer. Berselimut kabut tipis dan dongeng purba suku Inka. Pagi hari, kabut serupa selimut susu tumpah di atas lembah. Anak-anak desa berlarian memecah sepi. Seragam lusuh, rambut diikat pita merah. Mereka percaya gunung suci melindungi, sungai menenangkan, dan langit selalu biru di atas jerih payah keluarga petani. Tapi, sejak medio 1970-an, legenda penuh kasih itu terkoyak oleh satu nama. Bisik-bisik di pasar, di halte bus, di pos kepolisian terpencil. El Monstruo de los Andes. Cerita dimulai dengan satu tulang kecil. Seorang gembala muda di Provinsi Tungurahua, Ekuador, menemukan potongan tulang belulang anak perempuan terselip di dasar jurang. Tidak jauh dari sana, satu sandal merah, setangkai pita rambut dengan noda lumpur, dan bekas lubang dangkal tertimbun batu. Polisi daerah menuliskan laporan seadanya korban tenggelam, kemungkinan hewan liar. Sebulan kemudian, dua jasad anak usia 9 dan 11 ditemukan di pinggiran sungai yang sama. Muka membiru, lengan tertekuk kaku seolah merangkul udara kosong. Laporan kedua masih singkat. Lalu korban ke-30. Polisi terperangah. Pencarian meluas. Ketika jumlah bocah hilang meroket melampaui angka 100, baru publik menyadari seseorang atau sesuatu menguntit lembah Andes. Para ibu mulai melarang putri mereka berjalan sendirian ke sekolah. Para ayah bergiliran berjaga di jalan pasar. Gereja-gereja penuh doa malam memohon malaikat menjaga anak bangsa. Tetapi malaikat terdiam karena lawan mereka bukan iblis berwajah tengkorak, melainkan pria berwajah tenang, menyapa dengan kata ola, pekenya, menawarkan permen, mainan, atau janji sepatu baru. Nama pria itu Pedro Alonso Lopez. Ia mengaku telah membunuh lebih dari 300 gadis di Kolombia, Ekuador, dan Peru. Ia menyebut korban-korbannya boneka porselen yang ia tidurkan agar tak merasakan derita dunia. Para penyidik menyebutnya monster paling produktif dalam sejarah modern. Namun, ironi paling pilu, saat dunia akhirnya menangkapnya, hukum melepaskannya, dan hingga hari ini tak ada catatan pasti di mana ia bersembunyi atau apakah ia masih berburu di balik lengkung Andes yang memerah di senja hari. Inilah kisah tentang kegelapan yang berjalan kaki, tentang birokrasi yang lumpuh, dan tentang jeritan 300 gadis yang teredam lembah sunyi.
Pedro lahir 8 Oktober 1948 di Santa Isabel, Tolima, Kolombia, sebuah kawasan bergolak antara milisi liberal dan konservatif. Ayahnya, Victor Lopez, tewas ditembak tentara pemerintah sebelum Pedro lahir, korban sampingan Perang Saudara La Violencia. Ibunya, Benilda, seorang pekerja seks miskin, membesarkan 13 anak di gubuk tanah liat. Bayi Pedro tidur di kotak kayu bekas sayur, dibaringkan di sudut kamar saat ibunya melayani tamu di tikar tipis. Ketika Pedro berusia 8, ia tertangkap mencabuli adik perempuannya. Sang ibu memukulnya dengan kabel listrik, lalu menyeretnya ke jalanan Bogota. "Pergilah, iblis kecil, aku tak punya ruang untuk setan," bentak Benilda. Sejak hari itu, Pedro tidur di trotoar pasar Palokomau, berselimut karung goni, makan sisa buah busuk di kolong jembatan. Geng anak jalanan memaksanya mencuri, dan malam-malam pria dewasa mabuk menculiknya ke gang gelap. Pada usia 10 tahun, Pedro diperkosa bergantian. Sementara itu, Pedro mengasah modus operandi. Ia muncul di pasar rakyat, mengincar anak gadis berambut dikepang, menawarkan boneka atau permen, lalu berjalan menjauh sembari menepuk bahu korban seperti paman baik. Ia memilih jalur setapak menuju sungai atau gua dangkal, tempat di mana nyanyian air menelan jeritan. Di sana, ia memperkosa, lalu mencekik korban perlahan-lahan, menatap mata mereka hingga cahaya padam. Dalam wawancara 1998 dengan jurnalis Mike Eccles, Pedro berkata lirih, "Detik mata mereka memudar, di sanalah ketenangan hidup. Saya mencintai saat itu." Di Puno, suku pribumi Ayacucho menangkap Pedro setelah ia menyeret seorang gadis ke balik tebing. Mereka mengikatnya di tiang desa, bersiap menyalakan api hukuman adat. Namun, seorang misionaris Amerika memohon belas kasihan, berkata tiap jiwa berhak ditebus. Pedro diserahkan ke polisi Peru, namun petugas melepaskannya di perbatasan Kolombia dengan surat pengusiran permanen. Kebijakan birokratik konyol ini membuka lembaran darah berikutnya. Pedro melintasi Pat Basalt Andes menuju Ekuador, negara dengan sistem kepolisian lebih ringkih kala itu. Di kota Ambato, ia mendirikan rutinitas baru. Tiap minggu, pasar pakaian bekas ramai. Ia menebar senyum, menyapa keluarga miskin, memuji kepang rambut anak gadis, menawarkan kerja ringan menjaga kios, dan menggiring korban melewati lapangan kosong ke padang alang-alang. Disinilah produktivitasnya memuncak. Ia mengklaim membunuh 3 gadis seminggu selama 2 tahun penuh. Itu berarti lebih dari 300 jiwa melayang hanya dalam radius 200 km. Lubang kubur dangkal berserakan di pinggang gunung, tertutup kabut, lenyap dalam rupa alam. April 1980, banjir besar menerjang Ambato. Mengikis tebing sungai, seorang petani pisang menemukan tengkorak anak. Kemudian, 12 lagi dalam radius 50 meter. Kota gempar. Gereja menabuh lonceng berkabung. Kolonel Bolivar Lascano, detektif berpengalaman, dibawa dari Quito untuk memimpin investigasi khusus. Menelusuri pasar, Lascano menerima kisah berulang. Seorang pria berkulit coklat, tinggi sedang, mata lembut, menawarkan uang. "Anak saya tak pernah pulang." 2 gadis yang selamat menggambarkan pria bernama Jose atau Pedrito, mencolok karena ia tidak merokok dan sering menyebut Tuhan. Sketsa diedarkan. Pada 9 Juni 1980, di pasar kerajinan, Lascano menyamar penjual topi. Ia melihat seorang pria berbicara pada gadis 10 tahun, mengelus rambutnya. Gerak-gerik persuasif, senyum menenangkan. Saat pria itu menuntun gadis ke pintu keluar pasar, Lascano dan 2 polisi menyergap. Pria itu berusaha kabur, tetapi warga merangsek, menghujani pukulan.
Ia ditangkap, dibawa ke kantor polisi Ambato. Namanya Pedro Alonso Lopez. Interogasi awal buntu. Pedro hanya menunduk, menyebut diri tak bersalah. Lascano membuat strategi. Ia memindahkan Pedro ke sel sempit, mematikan lampu 48 jam, memutar rekaman tangis ibu korban. Ketika pintu sel dibuka kembali, Pedro bergumam, "Saya akan tunjukkan makam malaikat saya." Esoknya, dengan iringan polisi bersenjata, Pedro memimpin tim ke pinggir sungai Ambato. Ia menunjuk satu titik, lalu berikutnya. Setelah 7 jam, 53 jasad anak ditemukan. Ekuador menangis. Di ruang interogasi, Pedro menyeruput kopi, senyum tipis. "Kalian akan lelah menggali, ada ratusan lagi." Sistem hukum Ekuador 1980 tidak mengenal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Pasal terberat 16 tahun penjara. Jaksa bersumpah memaksimalkan hukuman, tapi publik tahu 16 tahun tak sebanding ratusan nyawa. Sidang dimulai 8 Juli 1980. Ruang pengadilan sesak keluarga korban. Wajah pucat, mata sembab. Pedro duduk tenang. Kemeja pinjaman, rambut disisir. Jaksa membacakan dakwaan 110 pembunuhan, jumlah yang berhasil diverifikasi di Ekuador. Pedro hanya mengangguk, sesekali tersenyum. Ketika hakim bertanya apa yang ia rasakan, Pedro menjawab, "Mereka sekarang di surga. Saya membantu mereka. Dunia ini jahat." Teriakan setan meledak dari bangku penonton. Pengamanan dikerahkan. Hakim memutus 16 tahun penjara maksimum sah. Saat palu diketuk, ibu-ibu menangis histeris. Wartawan El Comercio menulis, "Hari ini hukum gagal menjadi pedang keadilan. Pedro dipenjara di penjara Garcia Moreno, Quito." Di balik dinding lembab, ia menjadi selebritas gelap. Napi menganggapnya keramat. Ada yang meminta berkat sebelum duel antar geng. Ia menulis surat, membuat sketsa salib dan malaikat. Tahun-tahun berlalu. Pedro belajar bahasa Inggris, membaca kamus Oxford, menyusun catatan autobiografi penuh delusi mesianis. Ia menulis kalimat, "I am the man of cleansing." 16 Agustus 1994 pagi cerah. Gerbang penjara Garcia Moreno terbuka. Pedro, kini 45, melangkah keluar mengenakan jas abu-abu bersih dari yayasan gereja dan sepatu mengkilap. Sebuah mobil polisi mengantarnya ke perbatasan Tulkan. Di sana, petugas imigrasi Kolombia menunggu untuk mengekstradisinya atas 20 dakwaan pembunuhan di Boyacá dan Tolima. Di Kolombia, ia ditahan sebentar, menjalani pemeriksaan psikiatrik di Rumah Sakit Jiwa Ibague. Tim dokter menyimpulkan psikopat dengan gangguan kepribadian antisosial ekstrim. Namun, secara medis stabil. Pengadilan lokal kacau. Bukti dingin. Saksi meninggal. Catatan hilang akibat perang narkotika. Hasil akhirnya tragis. Pedro dinyatakan tidak dapat diadili karena evaluasi mental ambigu. Ia ditempatkan di rumah sakit jiwa selama 2 tahun sebagai tahanan sipil. Pada 1998, ia menerima surat pelepasan karena dana perawatan habis. Dokumen resmi menyatakan Pedro Lopez keluar dengan jaminan pengawasan keluarga. Keluarga tak ada yang mau menerimanya. Negara melepaskannya dengan bas kartu identitas baru dan 50.000 peso tunai. Wawancara terakhir diketahui dilakukan jurnalis lokal La Nación pada 2002. Di foto, Pedro memakai topi besmo, rambut beruban di belakang telinga, mata masih memancarkan ketenangan menakutkan. Ketika ditanya apakah ia masih memiliki dorongan, ia menepuk dada. Keinginan akan selalu di sini, namun Tuhan menjaga saya. Jurnalis menulis, ketika ia tersenyum, udara di ruangan mengeras. Setelah artikel terbit, Pedro menghilang. Interpol mencantumkan Pedro Lopez
Sebagai buronan sejak 2002, laporan sporadis datang. Anak hilang di Peru. Pria mirip Pedro terlihat di pasar Bolivia. Seorang turis Jepang memotret sosok dengan ciri yang sama di Chili Utara. Tiada satupun terkonfirmasi. Andes terlalu luas. Desa-desa terpencil tak tercatat peta digital. Sementara itu, keluarga korban hidup dengan trauma. Terbuka, Maria Ponce, ibu korban ke-76, masih menaruh gaun biru putrinya di lemari kaca. Saya membayangkan ia pulang, memakai gaun ini. Tertawa, katanya dalam dokumenter 2015. Martin Lascano, putra detektif Bolivar, mendirikan Yayasan Angeles de Ambato, memberi pendidikan keselamatan anak. Setiap 9 Juni, mereka menyalakan 53 lilin di tepi sungai tempat mayat-mayat ditemukan. Di tingkat kebijakan, kasus Pedro memicu reformasi hukum. Ekuador 1998 merevisi maksimal hukuman menjadi 25 tahun. 2014 menambah opsi cadena perpetua untuk pembunuhan anak. Kolombia memperketat mekanisme ekstradisi. Namun, bagi banyak penduduk desa, hukum tertulis tak menghapus rasa takut saat putri mereka menempuh jalan sekolah setapak di tengah kabut. Psikiater forensik Dr. Cristina Castillo merangkum di konvensi 2020. Kejahatan Lopez mengajarkan kita bahwa trauma masa kecil, kemiskinan struktural, dan birokrasi rapuh dapat berkumpul mencipta badai sempurna. Kita butuh sistem perlindungan anak lintas batas. Tanpa itu, Andes akan terus menyembunyikan predator. Dan predator, ia mungkin masih di luar sana, menatap kaki langit, menunggu matahari condong, menunggu kabut menebal, menunggu gadis kecil berjalan sendirian. Karena selera kekuasaan jarang mati. Di desa Quilotoa, Ekuador, setiap tahun anak-anak sekolah menulis nama gadis-gadis hilang di balon kertas. Melepaskannya ke langit, balon terbang menembus kabut, membawa permohonan damai. Mungkin balon itu takkan pernah mencapai surga, tapi ia mengikat janji di hati kita. Tak ada tragedi yang boleh terkubur sunyi. Jeritan seorang anak harus menggema melampaui dinding birokrasi, melintasi batas negara, menembus ketidakpedulian. Sistem bisa salah, monster bisa lolos, dan kewaspadaan setiap orang adalah benteng terakhir anak-anak yang belum mengenal jahatnya dunia. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan lonceng agar tak tertinggal vibe. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Vo Cinere pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.